dahulu berbagi hati mulai. Berdoa selesai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ibu mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah anak-anak, coba kalian lihat di sekitar kalian, ada tidak temannya yang tidak hadir? Ada. Coba siapa aja? Naruh izin. Naruh izin. Terus siapa lagi? Bayu sakit. Bayu sakit. Oke, ada lagi? Udah ya, semoga yang izin, yang sakit segera bisa dipertemukan di pembelajaran atau di hari berikutnya. Oke anak-anak, coba lihat ke depan. Di sini ada apa? Ada tulisan apa? Perkalian bilangan caca. Nah, jadi hari ini kita akan belajar perkalian bilangan caca. Sebelum masuk pada materi, coba kalian disiapkan dulu tempat duduknya, dirapihkan bajunya, dikeluarkan alat tulisnya sudah? Sudah ya. Nah, sebelum juga masuk pada materi, Ibu mau kalian tahu ada yang namanya tujuan pembelajaran kali ini supaya kalian bisa memahami materi pembelajaran secara luas ya. Jadi Ibu harapkan setelah kalian mengenal materi ini, kalian bisa mengidentifikasi kelompok benda konkret sebagai gambaran dari perkalian bilangan cacah yang benar. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang menggunakan gambar atau simbol matematika dengan jelas. Yang ketiga, nanti nih kalian mampu menghitung hasil perkalian bilangan caca melalui benda nyata, gambar maupun simbol matematika dengan tepat. Ada yang tidak dipahami? Cukup? Cukup ya. Nah, jadi nanti kalian itu akan belajar mengenai perkalian nih, bilangan caca mengenai perkalian. Jadi kalian ini selama kegiatan pembelajarannya akan Ibu berikan tayangan video pembelajaran, juga akan melihat nih PPT atau gambaran materi yang akan Ibu tampilkan. Juga nanti kita akan ada games nih ya, games melalui cookies, media pembelajaran cookies. Nanti kalian per kelompok juga akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ada yang bermain sebagai ada yang ikut permainan games, dan juga ada yang mengerjakan tugas lampiran LKPD-nya ya, penugasan di tiap kelompoknya. Apakah dapat dipahami? Paham ya? Oke. Nah anak-anak, kita akan langsung masuk pada materi pembelajaran yang dimana pertama-tama kalian akan melihat tayangan video mengenai konsep matematika supaya kalian tahu nih apa sih perkalian, bagaimana bentuknya. Jadi kalian harus melihat ya dan pahami dari video yang akan Ibu tampilkan. Apakah dapat dipahami? Paham ya. Oke, sekarang coba dengarkan. Ayam-ayam di sini ada banyak ya. Saya mau menghitung ayam-ayam ini, Bu. Dafa bantu aku ya. Oke, Made. Ayo, Made. Kita hitung berapa ekor ayam yang ada di masing-masing kandang ini. Ada berapa ekor ayam pada masing-masing kandang? Aku juga setuju sama teman-teman. Di rumah ada 13 ayam di setiap kandang. Lalu jumlah ayamnya ada berapa? Oke anak-anak, jadi dari tayangan video tadi ternyata Made itu punya banyak ayamnya. Ada berapa kandang yang Made punya? Tiga. Setiap kandangnya itu berisi berapa ayam? 13 ya. Jadi Made itu bingung, kok bagaimana ya jumlah ayam keseluruhan yang Made punya itu Made tidak bisa mengetahui jumlahnya. Makanya ketika kita punya suatu barang, punya suatu benda, atau misalnya kita punya hewan peliharaan, kalian bingung nih cara menghitungnya bagaimana karena terlalu banyak. Kalian bisa menggunakan perkalian sebagai solusinya, karena perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi kalian mempermudah kalian supaya kalian mau nih, bagaimana ya kalau misalnya aku punya permen beli di warung nih, kalian bingung menghitung karena banyak permen ini dalam satu bungkus, kalian bingung melihatnya dan menjumlahkannya ada berapa totalnya. Nah kalian
bisa menggunakan cara matematika atau cara perkalian ini. Nah, kenapa sih kita harus belajar perkalian? Coba ada yang tahu? Kenapa kita harus belajar perkalian? Agar bisa menghitung jajanan di pasar, Bu. Betul, ada lagi? Menghitung uang. Betul, ada lagi? Menghitung buku juga, Bu, bisa. Iya, good job Regina. Terus ada lagi? Menghitung kursi di kelas, Bu. Iya, good job Putri ya. Ternyata kalian juga sudah paham ya mengenai kenapa sih kita penting belajar perkalian ini. Coba Eva, bacakan apa yang dikatakan anak laki-laki di depan. Bagaimana cara menghitung semuanya dengan cepat ya? Nah, di sini itu ternyata ibu membeli berapa? 8 onde-onde. Nah, misalnya nih, kalian siapa yang suka membantu orang tua? Oh, banyak ya ternyata yang suka membantu orang tua. Pernah nggak kalian diajak oleh ibu atau mama kalian ke pasar? Pernah ya. Kalian pernah nggak mencicipi jajanan pasar? Pernah ya. Nah, di sini ibu itu membeli 8 onde-onde. Misalnya ibu membeli 8 onde-onde dengan 2 wadah. Di dalam satu wadah berisi 4 onde-onde. Di wadah yang satunya lagi juga berisi 4 onde-onde. Jika 2 tempat ini ibu bawa dalam satu genggaman tangan, maka yang ibu bawa kali itu ada berjumlah berapa onde-onde? 8. Nah, jadi kalau misalnya kalian ditanya sama orang tua kalian, coba Putri, berapa ibu membawa onde-onde hari ini? Nah, Putri bisa langsung menjumlahkan dari 2 buah plastik yang ibu bawa yang berisinya itu. Putri sudah tahu plastik yang pertama itu berisi 4 onde-onde, plastik yang kedua juga sama, tinggal dijumlahkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk perkalian atau penjumlahan yang berurut. Jadi kalian menggunakan perkalian ini itu agar bisa mudah untuk mengetahui jumlah barang, jumlah benda, jumlah orang. Di sini misalnya dalam satu kelas di sini ada 10 orang, kalian bisa dengan mudah menghitungnya ya dengan perkalian. Oke, nih misalnya ibu juga punya yang namanya games yang akan kita mainkan, tapi ibu juga bisa gunakan ini sebagai bahan materi yang nanti akan kita pelajari bersama. Di depan ibu nih ada banyak sekali kepingan jajanan daerah nih, jajanan pasar. Apakah kalian suka makan jajanan pasar? Coba, Regina suka jajanan pasar yang apa? Sebutin nama jenisnya. Kelepon. Kalau Alisa? Bugis. Coba kalau Regina? Jajanan pasarnya apa? Onde-onde. Coba Eva. Lempar ya, ternyata banyak sekali ya jajanan pasar yang sudah kalian pernah coba. Nah, di sini juga ada nih banyak kepingan pasar. Coba ya, sekarang ibu mau tes konsep perkalian dengan sederhana. Misalnya ibu membagi, Regina punya jajanan putu ayu nih. Ibu membagi Regina putu ayu. Ibu membagi Alisa juga lapis legit. Ibu membagi juga Putri kelepon. Ibu membagi Eva onde-onde. Lalu ibu membagi lagi nih cenil. Kamu mau jajanan pasar apa? Sebutkan di sini. Coba ambil. Ibu. Boleh. Putri mandi ya. Ternyata. Coba. Kamu mau jajanan pasar apa? Ambil. Boleh. Ambil. Mau apa? Sebutin. Lapis legit. Coba ada lagi, ambil lagi. Mau jajanan pasar apa? Getuk. Boleh ini apa? Putri mandi. Boleh. Cenil. Mau ambil yang mana lagi? Jajanan pasarnya. Boleh. Yang mana lagi? Cenil lagi. Boleh. Nah, kalian mendapatkan masing-masing jajanan pasar ada berapa? Coba Regina dapat berapa? 3. Coba dapat berapa? 3. Terus dapat 3 ya. Kamu mendapat 3 juga. Oke Regina, tadi ibu sudah
memberikan beragam jajanan pasar ya. Regina memilih apa saja? Aku memilih putu, Ibu. Iya. Kemudian ada lapis legit, sama satu lagi ada getuk. Oke, coba Alisa memilih jajanan pasar apa? Aku memilih getuk, lapis legit, dan cenil. Oke, good job. Coba Putri memilih jajanan pasar apa? Memilih Putri Ayu, putu, dan klepon. Iya, good job. Coba Eva memilih jajanan pasar apa? Nah, aku di sini memilih onde-onde terus cenilnya 2. Oke, good job ya. Ternyata kalian masing-masing mengambil berapa jajanan pasar? 3 ya. Nah, nanti kita akan lanjut pada konsep perkalian lainnya. Karena kalian tadi sudah mengambil 3 jajanan pasar, aneka jajanan pasar yang berbeda. Coba, karena sama-sama mengambil 3 bagian kue yang sama dan kalian berada dalam satu waktu, coba kira-kira keseluruhan jajanan pasar yang kalian punya itu berapa ya? Caranya itu adalah karena perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, berarti bentuk penulisannya akan seperti apa? 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Kenapa 3-nya ada 4? Karena ada betul yang mengambil 3 kue jajanan pasar. Nah, karena kalau misalnya kalian nih bingung, kok kalau perkalian katanya mudah, tapi kita harus menuliskan 3 ditambah 3 ditambah 3 ya Bu. Gimana sih cara mudahnya supaya kita bisa tahu nih dengan cepat jumlah keseluruhannya? Coba ada yang mau bantu Ibu untuk mengetahui cara perkalian agar lebih mudah? Boleh Regina maju ke depan. Nah, untuk cara menghitungnya itu lebih mudah itu dikalikan Ibu. Jadi Gimana? kita setiap orang itu mengambil 3. Ya. Kita yang mengambilnya itu ada 4 orang. Ya. Jadi 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Apakah yang lain paham? Oh, tepuk tangan buat Regina. Boleh dilakukan kembali. Betul ya. Jadi perkalian itu mau angka depannya 3 di depan atau 4-nya di depan, hasilnya itu akan sama. Jadi sifat perkalian itu mau bilangan depannya, bilangan awal dan bilangan akhirnya itu dibalik, maka hasilnya akan tetap sama. Good job, ternyata kalian sudah sangat paham ya mengenai materi perkalian atau konsep perkalian ini. Nih, ada salah satu contohnya lagi. Misalnya nih, Ibu mempunyai 3 tampah. Tampah itu apa Bu? Tampah itu adalah kayak wadah yang berbentuknya itu dibuatnya dari apa namanya tuh, rotan gitu ya, dari rotan bambu. Ada yang pernah punya atau pernah lihat? Pernah ya. Nah, di dalam 3 buah nampah ini nih, kan di sini ada nampahnya ya. Nampah itu wadah yang terlihat nih di sini. Ada 1, 2, 3 ya, 3 tempat. Di setiap tempatnya itu berisi berapa? 4 telepon ya. Jadi kalau misalnya mau dituliskan jumlah penjumlahannya itu, maka 4 ditambah 4 ditambah 4. Coba hasilnya berapa? 12. Kalau mau jadi bentuk perkalian agar mudah dilihatnya bagaimana? Berarti 3 dikali 4. Bisa juga 4 dikali 3. Hasilnya berapa? 12. Good job. Nah, di sini juga ada contoh yang bisa kalian lihat juga nih. Misalnya ada 4 kelompok, ada 4 barang yang dimana setiap barangnya itu berisi 5 onde-onde ya. Nah, langsung saja, tidak perlu kalian menambahkan 4 ditambah 4
kecuali misalnya diinstruksikannya untuk menuliskan ya penjumlahan berurutnya. Tapi kalau misalnya dimintanya langsung perkalian, maka bentuk perkaliannya itu seperti apa? 4 itu apa? Banyaknya kelompok, banyaknya wadah yang ada di satu tempat tersebut. Ada berapa jumlah tempatnya? 4. Dan jumlah banyak barang dalam satu tempat itu ada berapa? 5. 4 dikali 5 itu berapa? 20. Kalau kalian bingung nih, 4 ditambah 4 sampai 5 kali 4-nya, coba ubah aja 5 ditambah 5 sampai 4 kali. Itu juga bisa. Mau bentuk perkalian manapun yang menurut kalian lebih mudah, maka sah-sah saja ya kalian menggunakan cara manapun. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, dan cara cepat untuk menghidup kelompok benda dengan jumlahnya yang sama itu, kita bisa melihat kelompok dulu dan juga melihat jumlah barangnya. Hasilnya akan sama atau berbeda? Sama. Oke, good job ya. Oke anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama materi tentang bilangan cacah perkalian, coba ibu mau tanya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Apakah dapat dipahami? Dipahami ya. Oke, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke, kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bu, buat apa kelompok? Jadi nanti kalian akan ibu berikan penugasan LKPD. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok ya. Setelah itu nanti akan diundi perwakilan 3 kelompok tersebut. Ada 2 orang yang akan bermain games dan ada 1 orang yang nanti akan membacakan hasil dari LKPD-nya ya. Apakah dapat dipahami? Paham ya. Oke, sekarang ibu bagikan terlebih dahulu materinya nih. Kerjakan ya. Kerjakan ya. Oke, kerjakan. Coba, apakah ada kesulitan dari kelompok ini untuk mengerjakan LKPD-nya? Tidak ya. Coba kelompok 2, apakah dapat dipahami? Paham ya. Kerjakan secara berkelompok ya. Coba kelompok 1, apakah dapat dipahami? Paham ya. Oke. Oke anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Coba sekarang perwakilan kelompoknya 3 orang maju ke depan. Sekarang kalian sulit untuk tahu nih siapa kelompok yang nanti akan bermain dan juga yang akan menjelaskan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Boleh ya? Sekarang sulit bertiga. Oke, siapa kelompok yang bermain games? Angkat tangan. Siapa yang nanti akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan tugasnya? Oke, boleh ya kepada Rahma duduk terlebih dahulu. Untuk 2 orang di sini tetap tinggal karena ibu akan menjelaskan materi gamesnya ini. Jadi di sini ada yang namanya soal ya. Di sini ada bentuk soalnya dan juga ada jawabannya. Nah, di sini ada kepingan-kepingan jajanan pasar. Jadi nanti kalian caranya itu adalah menyusun berdasarkan jawaban-jawaban yang tepat di sini ya. Nanti kalian kalau misalnya sudah menyusun ininya, kan di balik cookiesnya itu ada angka ya. Jadi jawaban misalnya nih di sini 1 dikali 2, 3. Nanti misalnya ada jawabannya di sini. Kalian harus segera menyusun, membalikkan kartunya seperti ini. Jadi terlihat ya gambar nama ininya. Jika kalian sudah menjawab semua pertanyaannya dan membalikkan kartu juga mengurutkan, kalian boleh membalikkan kartunya menjadi bergambar apa ini? Jajanan-jajanan pasar ya. Jika ternyata urutannya tepat, kalian langsung menekan belnya ya. Berarti tandanya yang menekan belnya terlebih dahulu itu yang menang. Siap ya, boleh bantu ibu untuk mengangkat bangkunya di sini. 2, 1.
tradisional di bawah ini, lalu lengkapi tabelnya. Yang pertama, gambarnya ini nih. Banyak kelompoknya ada 4, banyak kue tiap kelompoknya ada 3. Penjumlahan berulangnya 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Bentuk perkaliannya 4 kali 3. Hasil perkaliannya 16. Nah, gambar keduanya ini banyak kelompoknya ada 5, banyak kue tiap kelompoknya 4. Penjumlahan berulangnya 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Bentuk perkaliannya 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, gambar ketiga ini banyak kelompoknya ada 3, banyak kue tiap kelompoknya ada 4. Penjumlahan berulangnya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Bentuk perkaliannya 3 dikali 4 sama dengan 12. Yang terakhir, gambarnya ini banyak kelompoknya ada 6, banyak kue tiap kelompoknya ada 1. Penjumlahan berulangnya 6. Bentuk perkaliannya 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, yang terakhir, buatlah satu soal cerita tentang kue tradisional yang berkaitan dengan perkalian. Tuliskan bentuk perkalian dan hasilnya. Soal ceritanya, Dodo membeli 3 kue cucur, 3 kue lapis, dan 3 kue pisang, yang setiap jenis kuenya dimasukkan ke dalam atau wadah. Bentuk perkaliannya 3 dikali 3 hasilnya 9. Oke, apakah sama dengan yang kalian kerjakan? Sama. Boleh tepuk tangan buat Rahma. Boleh tepuk lagi Rahma. Terima kasih. Coba dari pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama, apakah menyenangkan pembelajarannya? Menyenangkan. Coba, penting tidak untuk belajar dan paham perkalian? Penting. Coba, kalau penting, kenapa kita penting memahami perkalian? Supaya bisa menjumlah barang. Betul, good job. Ternyata kalian sudah tahu ya penting, dan juga sudah tahu nih cara mengurutkan, dan juga perkalian itu adalah penjumlahan baru. Good job. Oke, karena pembelajaran sudah mau berakhir, Ibu mau ingatkan kembali besok di pembelajaran IPA selanjutnya atau di pembelajaran selanjutnya jangan lupa baca buku terlebih dahulu. Oke, sekarang kita selesaikan pembelajaran hari ini. Terima kasih ya kalian sudah ikut dan antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Boleh kepada KM Regina kita tutup dulu pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, siap dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.